Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Komunikasi Bisnis kelas B akan mempresentasikan materi tentang budidaya kopi Robusta. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Salehah dengan NIM 2308 03 10 30 47. Saya Cynthia Mistiawati dengan akhiran NIM 3028. Saya dengan Syabila Friska Maulia dengan akhiran NIM 3050. Saya Kania Cahayaningrum dengan akhiran NIM 3051. Outline yang akan kita bahas yaitu ada 6. Yang pertama, tujuan dan analisis audiens. Yang kedua, mengenal kopi. Yang ketiga, kopi robusta. Yang keempat, karakteristik tanaman robusta yang kuat. Yang kelima, rasa kopi robusta yang tidak terlalu asam. Dan yang terakhir yaitu cara budidaya kopi robusta yang baik dan benar. Materi pertama yaitu tujuan dan analisis audiens. Tujuan dari presentasi kali ini yaitu memberikan pengenalan, pembelajaran, dan pembekalan mengenai budidaya kopi robusta kepada masyarakat atau petani yang ingin melakukan budidaya kopi robusta. Audiens utama dari presentasi kali ini yang pertama ada petani kopi robusta, yang kedua ada konsumen kopi robusta, dan yang terakhir yaitu pelaku bisnis kopi robusta yaitu pengepul, pengolah, dan pedagang. Yang selanjutnya, apa itu kopi? Kopi adalah salah satu andalan Indonesia dalam urusan ekonomi, baik dari level daerah sampai nasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, budidaya kopi di Indonesia menghasilkan 774,60 ribu ton kopi pada tahun 2021. Artinya, ini bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Di samping itu, potensi ekspor kopi juga tak kalah besar. Oleh karena itu, bisa memanfaatkan peluang-peluang ini dengan menjadi pembudidaya kopi. Namun, sebelum mulai, kita harus tahu bagaimana menanam kopi dengan baik dan benar agar hasilnya bisa berkualitas. Selanjutnya, kopi robusta. Kopi robusta yang namanya berasal dari kata robus atau kuat, memiliki karakteristik rasa yang sangat kuat dan lebih pahit dibandingkan kopi arabica. Kandungan gula pada kopi robusta lebih rendah dan tingkat kafeinnya lebih tinggi. Rasa kopi robusta cenderung tidak terlalu bervariasi dan seringkali beraroma seperti kacang-kacangan. Nah, rasa kopi robusta yang pahit dan kuat membuatnya cocok sebagai base kopi atau dasar kopi, terutama untuk espresso. Nah, kopi robusta juga sering digunakan sebagai bahan dasar berbagai hidangan kopi susu seperti cappuccino, latte, dan macchiato karena memiliki tingkat keasaman yang rendah sehingga cocok dicampur dengan bahan-bahan manis seperti gula atau gula aren. Next. Baik, selanjutnya ada karakteristik tanaman robusta. Jadi karakteristik tanaman robusta ini biasanya itu eh, mereka itu bisa tumbuh di dataran rendah, terus juga kuat panas dan juga lebih kuat menghadapi hama. Mengingat kemudahannya yang bisa bertumbuh di iklim Indonesia, maka kopi robusta ini sangat sering ditemui di Indonesia dengan harga yang cukup terjangkau. Nah, buah dari kopi robusta ini tuh biasanya saat masih muda itu berwarna hijau, lalu akan berubah menjadi warna merah ketika matang. Nah, ketika matang, buahnya tidak akan bisa rontok karena buahnya itu kokoh menempel pada tangkainya. Nah, untuk bijinya ini cenderung lebih kecil jika dibandingkan dengan kopi Arabica. Next. Selanjutnya ada rasa kopi robusta yang tidak terlalu asam. Jadi, walaupun pahit, kopi robusta ini tidak terlalu asam jika dibandingkan dengan kopi arabica. Karena kopi arabica itu sendiri itu memiliki bau-bau atau aroma buah-buahan yang yang mengakibatkan kopi kopi
kopi Arabica ini lebih asam daripada kopi Robusta. Maka dari itu, kopi Robusta ini cocok untuk dijadikan sebagai bahan dasar dari berbagai varian minuman kopi. Nah, biasanya untuk saran penyajian dari kopi Robusta ini biasanya ditambahi dengan susu atau sirup karamel untuk meminimalisir rasa pahitnya. Yang selanjutnya ada budidaya kopi yang baik dan benar. Yang pertama itu ada memilih jenis kopi. Jadi di mana kopi ini adalah tanaman tahunan yang bisa diproduksi sampai 20 tahun. Jadi kita harus cermat-cermat memilih bibit yang bagus. Jadi di Indonesia ini ada 4 jenis kopi yang populer, yaitu ada Arabica, Robusta, ada Liberica, ada Excelsa. Jadi di mana Arabica ini paling banyak diminati karena rasanya nikmat dan juga ketika matang itu buahnya berwarna merah terang dan juga untuk presentase akhirnya atau rendemannya itu 18 sampai 20%. Kalau untuk Robusta ini sama aja sih populer di Indonesia. Tapi bedanya panennya ini lebih cepat dan buahnya itu berwarna merah gelap. Dan untuk rendemannya itu terakhir 22% dan harganya lebih murah. Kalau Liberica ini tumbuhnya kebanyakan di dataran rendah. Kalau Excelsa eh, tahan kering dan juga penanamannya itu tumbuh subur di berbagai lahan. Nah, untuk cara mendapatkan benihnya itu kita bisa dari menyemai biji atau vegetatif atau mungkin kita bisa beli ke petani itu. Yang kedua di sini ada menyeleksi calon benih kopi. Jadi ketika penyortiran ulang, walaupun kita beli dari balai yang sudah dipercaya atau mungkin dari petani yang sudah dipercaya, kita di rumah juga tetap harus disaring untuk kopinya. Nah, untuk kriteria biji kopi yang baik itu dari tanaman induk yang berkualitas, yaitu yang sehat, yang tahan hama dari penyakit, dan juga buah yang masak karena cadangan nutrisi cukup. Eh, yang ketiga ada proses penyemaian biji. Proses penyemaian biji itu harus di bawah pohon, jadi hindari dari sinar matahari langsung. Dan juga jangan lupa untuk taburkan furadan atau fungisida untuk cegah jamur. Dan yang kelima, yang keempat, menyiapkan lahan untuk menanam, yaitu jauh sebelum kita merencanakan penanaman, terutama jika belum ada pohon peneduh, kita harus menyiapkan 2 sampai 4 tahun sebelumnya. Dan kita harus menanam di bawah pohon teduh dikarenakan mengatur intensitas sinar matahari. Jadi kopi itu tidak butuh sinar sinar matahari penuh. Seperti itu. Nah, untuk yang kelima, memindahkan kopi ke polybag. Kita membutuhkan atap paranet 1 lapis untuk melindungi kopi dari lindungan matahari dan juga hujan. Dan media tanam polybag satu bagian pasir, 2 bagian kompos, dan 2 bagian tanah. Dan proses pemindahan kopi ke polybag ini, yang pertama itu harus meletakkan polybag di tempat pembibitan. Dan yang kedua itu pindahkan benih fase kepelan dengan mencukil tanahnya. Terus yang ketiga ada pilih benih akar lurus dan yang terakhir atur polybag berbaris dan beri jarak sekitar 1 meter. Yang keenam ini ada memindahkan bibit ke lahan budidaya. Jadi jarak tanam apabila kita menanam kopi robusta itu antara 2,75 dikali 2,75 meter kubik. Dan kalau semisal menanam Arabica 2,5 dikali 2,5 meter kubik. Jadi untuk jarak tanamnya itu berprinsip pada semakin tinggi lahan, jarak tanam makin renggang. Jadi semakin rendah makin rapat. Nah, untuk selanjutnya itu ada persiapan lubang tanam.
buat 3 sampai 6 bulan sebelum penanaman. Jadi untuk ukuran lubang tanamnya itu 60 kali 60 dikali 60 cm. Dan juga pisahkan tanah galian atas dan bawah, biarkan terbuka. Nah, 2 bulan sebelum tanam, campur tanah bawah kurang lebih 200 gram belerang dan 200 gram kapur dan masukkan kembali. Setelah itu 1 bulan sebelum tanam, campur tanah atas kurang lebih 20 kg pupuk kompos dan masukkan kembali. Dan untuk yang terakhir itu ada proses penanaman. Di mana proses penanaman ini yang pertama kita ambil bibit dari polybag, pangkas 2 sampai 3 daun dan kurangi penguapan. Untuk yang kedua, gali sedikit lubang di tempat tanam agar seluruh akar masuk. Dan yang terakhir, untuk proses penanaman itu tutup lubang hingga tanaman kokoh, pasang penopang bila perlu. Yang ketujuh yaitu ada proses penyiraman. Setelah bibit berada di perkebunan, harus mulai perawatan secara rutin. Saat umur penanaman sekitar 1 sampai 6 bulan, lakukan perawatan yang paling tidak itu 1 sampai 6 bulan sekali. Dilakukannya itu setidaknya sebulan sekali. Setelah itu ditingkatkan intensitasnya menjadi 2 kali per minggu. Bagian penting dalam perawatan ini yang pastinya itu penyiraman. Aktivasi ini tidak perlu dilakukan setiap hari, tapi setidaknya dilakukan secara berkala, khususnya saat musim kemarau. Lakukan penyiraman setiap 2 minggu sekali dan air tidak boleh menggenang terlalu lama pada batang tanaman karena itu bisa membuat akarnya menjadi busuk. Yang kedelapan ada proses penyiangan atau pencabutan gulma. Ini juga harus dilakukan secara beratur, tujuannya biar tanaman kopi ini bisa mendapatkan makanan yang cukup dari hara dan humus yang ada di dalam tanah. Maka dari itu, semua tanaman liar yang ada di sekitar tanaman pohon kopi itu harus dihilangkan dengan sempurna. Jika tidak, maka mereka akan mengambil makanan yang ada di hara humus tanaman, sehingga membuat tanaman kopi itu kekurangan makanan dan tidak tumbuh dan tidak mendapatkan nutrisi dengan baik. Yang kesembilan ada proses penyulaman. Penyulaman dalam perawatan tanaman kopi juga harus melakukan penyulaman atau mengganti tanaman yang rusak atau mati dengan yang baru. Hal ini penting supaya jumlah tanaman kopi di area tanaman itu tetap terkontrol. Mohon maaf. Gunakan benih kopi yang sama dengan yang sudah kamu tanam. Selama kamu menggunakan perawatan yang secara intensif, benih kopi itu bisa tumbuh lebih cepat. Yang ke-10 yaitu pemupukan. Ada 2 opsi pada tahap ini, yaitu menggunakan pupuk kimia atau pupuk organik yang dari tanaman-tanaman yang sudah mati, atau pupuk organik yang ada di UMKM atau koperasi-koperasi di Indonesia. Yang ke-11 ada memanen kopi. Budidaya kopi jika semua prosesnya sudah dilakukan secara intensif, maka membuahkan hasil dalam waktu kurang lebih dalam 5 tahun. Kurang lebih dari 5 tahun. Tergantung jenis kopi yang ditanam. Untuk kopi robusta itu biasanya buahnya bakal muncul 2 sampai 3 tahun. Setelah buahnya matang, itu bisa mulai proses pemanenan dengan cara manual, yaitu memetik buah dari pohonnya langsung. Dan yang terakhir yaitu mendistribusikan hasil panen kopi. Saat panen, semua kopi yang dipetik dalam hari yang sama harus dikumpulkan dan disortir berdasarkan kualitasnya. Setelah itu, lakukan beberapa tahapan ini, yaitu mengupas kulit buah menggunakan mesin pengupas berjenis silinder atau tradisional, seperti pada proses penyeleksian benih. Yang kedua, untuk Arabica itu perlu fermentasi agar lapisan lendirnya hilang. Yang ketiga, mengeringkan biji untuk mengurangi kadar air di dalamnya menjadi 12%.
Selanjutnya yaitu sortir kembali biji berdasarkan ukuran, kebersihan, dan kemulusan. Selanjutnya simpan biji kopi yang siap didistribusikan di dalam gudang. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan kelima proses tersebut itu bisa mulai didistribusikan kepada konsumen atau kepada para pelaku bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan jika ada salah kata dan sikap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.